Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Salam Malo Budaya, Salam Kebajikan. Ya, jadi untuk pertama kali saya mungkin perkenalan dulu. Saya Muhammad Iskandar dari Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya akan mempresentasikan kegiatan program hibah desa binaan tahun 2020 yang saya laksanakan di wisata Venus Songgon, Kecamatan Songgon ya gitu. Jadi kita punya judul yaitu pembuatan spot foto jembatan kayu gantung berbasis twinkle light dan pemanfaatan kafe di wisata Venus Songgon guna menciptakan wisata malam di Desa Sumberbulu. Oke, next. Ya. Jadi tim kita ada 10 mahasiswa di sini. Dan 4 mahasiswa tersebut berasal dari angkatan 2018 dan 6 mahasiswa dari angkatan 2019. Dan tim ini didampingi oleh dosen kita, dosen MBP, yaitu Bapak Putu Ngurah Rusmawan, sarjana pendidikan Magister Pendidikan. Oke, next. Ya, latar belakang. Jadi, apa sih yang melatar belakangi kami memilih wisata Pinus Songgon menjadi program kegiatan kita, kegiatan PHDB 2020? Ya, wisata Pinus Songgon itu muncul atau berdiri pada tahun 2016 dan mereka atau pengelola wisata Pinus mengelola wisata Pinus dengan brand atau atraksi destinasi yang sebagai utama atau pokok utama dari suatu wisata gitu. Jadi atraksi destinasi itu ya suatu hal yang bisa dinikmati oleh wisatawan, yang salah satunya adalah spot foto gitu. Spot foto yang dulunya sangat viral sekali kalau kita ketahui kalau ada bangunan kayu terus menghadap ke sungai yang ada di Songgon, dan itu menjadi tarik sendiri bagi wisatawan yang tentunya pengen foto atau selfie dan sebagainya. Namun dari tahun ke tahun pasti ada permasalahan di situ. Bagaimana wisata tersebut bisa sukses dan lain sebagainya. Itu kita melihat kalau wisata Pinus Songgon memiliki masalah yaitu dengan spot fotonya yang dulunya viral sekarang terjadi penurunan minat dari wisatawan. Karena apa? Spot foto tersebut kebanyakan atau mulai ada penurunan penurunan kualitas, atau istilahnya ada yang kropos, ada yang rusak mungkin, karena wisata Pinus Songgon itu kan dari berada dataran tinggi ya, di bawah di bawah gunung lah, dekat Gunung Raung ya, di Banyuwangi. Terus curah hujannya di situ cenderung tinggi dan itu pun berdampak pada kayu, karena kebanyakan foto sana itu berbahan kayu, yang akhirnya kalau kayu kena hujan panas itu bakal terjadi pelapukan biologi. Semoga benar ucapan saya. Dan kita pun pengen gitu ada gebrakan atau gak hanya sekedar buat foto selfie gitu. Jadi kita ingin menggairahkan pariwisata khususnya di wisata Pinus. Kenapa kita buat spot foto? Karena apa? Foto di sana itu kurang jadi pemeliharaan, soalnya kebanyakan itu pakai
kayu, dan kayu pun kalau kena hujan dan panas itu jadi pelapukan dan bisa menurunkan kualitas kayu, ketahanan kayu, kekuatan kayu juga gitu. Jadi kita punya kegiatan buat spot foto yang akan memantik kunjungan wisata untuk terjadi peningkatan di situ. Jadi situ juga ada tujuannya, itu upaya menambah suguhan wisata malam yang indah dan elok. Karena apa? Jarang sekali kalau di Banyuwangi itu masih jarang spot foto yang bisa dinikmati malam hari gitu. Kita boleh kita sebut contoh aja, kalau Pantai Cacalan gitu. Itu kan memfokuskan pada pada spot foto, enggak spot foto ya, lebih ke pemandangan di pantai gitu. Ya ada lampu-lampu, cuma kayak itu nggak terlalu difokuskan gitu. Jadi kita kita mendesain sebuah foto yang bisa dinikmati untuk berfoto gitu. Karena apa, kalau di wisata Pinus Sombong ya, apa sih yang sering yang sering terngiang-ngiang atau yang mesti teringat oleh sana ya, foto. Kenapa sih foto kita abadikan? Kenapa sih foto menjadi suatu alat untuk mengingat suatu hal gitu? Karena apa, atraksi destinasi wisata Pinus Sombong itu berbasis yang pertama kali adalah spot foto. Karena apa, dulunya itu ya viral karena spot foto gitu. Jadi atraksi destinasinya adalah bahan bakarnya itu spot foto. Jadi kita buat suatu hal yang baru dan unik dan kita laksanain di sana supaya apa, kita memberi suasana baru gitu di pariwisata Banyuwangi. Untuk yang kedua adalah memanfaatkan potensi wisata. Ini tentunya pastinya kita pengen atau ingin sekali memanfaatkannya, cuma kadang-kadang nggak bisa kan, atau kendala SDM atau dana dan sebagainya. Dan kita melalui pengabdian ini kita mengabdi kepada masyarakat, pada elemennya di sana, di situ kita istilahnya terjun langsung sebagai mahasiswa yang mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga adalah menggerakkan roda perekonomian yang sempat terpuruk. Ya, jika pemirsa atau bapak ibu yang pernah ke sana, situ ada banyak warung, dan beberapa warung itu ada yang buka, ada yang tutup. Itu karena kunjungan wisatanya berkurang dan tidak ada timbal balik kadang-kali kalau kita ke wisata soalnya. Jadi kalau Sabtu Minggu ya hanya beberapa saja yang buka gitu. Karena apa, kunjungan wisatanya ya menurun gitu. Bisa buka mungkin kalau ada event-event aja. Kenapa wisata bisa berpengaruh ke masyarakat? Karena ada pendapatan dari wisatawan ke penjual di sana, bisa menjual makanan, minuman gitu. Untuk poin 4, meningkatkan daya tarik wisata Pinus Sombong di masyarakat luas. Ini pastinya karena kita memberikan nuansa baru gitu, spot foto. Ya hanya sebatas foto aja, tapi di sana kita memberi gairah baru pada masyarakat sana supaya tetap terus menjaga semangat tentunya pada saat ini juga COVID-19 gitu, supaya bisa terus berkembang, bisa maju. Karena kita terinspirasi oleh Orchid Forestry Korea yang ada di Bandung. Jadi kita di sana melihat kalau potensi kedepannya itu ada 10 tahun ke depan, karena masih banyak
tempat yang bisa kita kembangkan di situ, yang bisa membuat atraksi baru sana dan mengundang minat wisatawan gitu. Oke, mohon izin minum dulu. Untuk warna yang kami harapkan di sini adalah pertama itu adalah manual book atau buku pandu aplikasi yang nantinya bisa jadi pedoman mungkin pelaksanaan untuk kedepannya. Yang kedua adalah spot foto baru yang dibangun secara Pinus Songgon, mungkin bisa dilihat sendiri-sendiri kalau berkunjung di sana. Yang ketiga adalah profil dan poster hasil pelaksanaan program, itu sudah dicetak mungkin, atau sudah bisa sudah dikumpulkan di para reviewer nantinya. Untuk obligasi massa kita sudah ada radar, ada Times sama kabar rakyat. Untuk jaring terbentuk yang mengolah wisata, kita selalu berupaya untuk menjalin komunikasi, nggak hanya sekedar program kegiatan ini, tapi di lain waktu kita saling saling berdiskusi ataupun saling bekerjasama kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kalau ada pengembangan atau punya rencana kedepannya, kita bisa saling ngasih masukan ataupun kita bisa merancangkan suatu mekanisme yang baik yang bisa diterapkan di destinasi wisata gitu. Untuk manfaatnya mampu menggerakkan roda perekonomian itu pastinya, karena ketika ada kunjungan wisata yang naik, nantinya bakal ada pendapatan yang naik gitu. Gak hanya tiketing, tapi di aspek yang lain mungkin dari tingkat penyewaan outbound atau tingkat ada penjualan pembelian dari warung-warung yang dibuka di wisata Pinus Songgon gitu. Ya. Untuk survei kita pada tanggal 18 Juni kita survei ke sana dengan beberapa kawan karena mematuhi protokol COVID. Jadi hanya beberapa hari di sana. Terus kita berbincang-bincang dengan Pak Yusuf selaku pengelola Pinus Songgon dan Pak Wahyu sebagai pengelola Pinus satunya. Pinus 1 itu yang di atas kan, jadi ada Pinus 1 dan Pinus 2. Yang Pinus 1 itu yang di atas yang banyak pohon-pohon pinusnya, yang Pinus 2 itu yang ada di bawahnya yang ada warung-warungnya juga sana, ada warung kopi dan ada camping ground juga di sana. Jadi yang Pinus 1 itu dikelola oleh Pak Wahyu gitu. Di sana, dan kita saling bekerja sama pas saat pembangunan foto gitu. Dan pada saat itu juga kita mulai survei mana aja yang 4 yang bisa kita bangun, yang bisa orang tertarik ke sana gitu. Untuk program kerja kita ada berapa tahapan sini, yaitu yang pertama kita survei yang pada tanggal 18 Juni kita berangkat ke sana, yang bertemu Pak Yusuf dan Pak Wahyu, terus berbincang-bincang kalau kita punya kegiatan ini bagaimana, apakah bisa kerjasama ataupun langsung kita tekan atau deal. Kita sudah minta izin, minta masukan, minta arahnya juga gitu. Terus kita memenuhi, kata setuju, jadi kita lanjut. Terus pada tanggal 2 Juni itu kita sosialisasi, yang artinya kita memaparkan apa yang akan kita lakukan di sana, yaitu membuat spot foto jembatan gitu. Bagaimana teknisnya, bagaimana halnya, kita berdiskusi di sana, dan selanjutnya kita harus berhubungan untuk mempersiapkan spot foto jembatan yang akan kita bangun tuh.
untuk tanggal 6 Juli sampai 5 Agustus. Ya, untuk tanggal 6 Juli ini kita mulai pembelian besi dan persiapan bahan lainnya. Jadi yang pertama itu kita buat kerangka segi 6, terus kita buat kerangka jembatan panjang sekitar 6-8 meteran, terus kita pemasangan kayu, dan terus kita selanjutnya pemasangan lampu. Jadi itu lampunya ada 2 jenis, yang LED dan lampu kuning atau lampu yang biasa dipasang di kafe-kafe. Itu dipasang di sejalur area besi dan di atas pohon menggantung. Jadi hampir 30 hari di sana kita datang, dan banyak hal yang mungkin kendalanya mungkin ya, satunya adalah hujan, karena kalau hujan otomatis proses pengerjaan itu berhenti, karena kita melibatkan pengelasan dan arus listrik juga di sana. Jadi kadang-kali kita bisa kerja maksimal, kadang-kali juga ada hari yang nggak ada ya, masih kerja sedikit-sedikit mencicil gitu biar tepat waktu. Untuk 6 Agustus kita ada launching dan branding spot photo. Jadi ini agenda yang sebagai peresmian dari WPS, di Wisata Penuh Songgon. Gak hanya kabar aja di media, juga kita ada pembukaan dari Layang Gandrung dengan memasang dengan tetap mematuhi protokol COVID. Terus kita ada penambahan materi tentang pariwisata berkelanjutan, karena menurut kami itu sangat perlu sekali untuk bisa survive terus di sektor pariwisata gitu. Terus ada peresmian dengan simbolis pemotongan tumpeng gitu. Jadi kita menandakan media supaya kita bisa promosi juga dan dilihat oleh masyarakat kalau wisata itu ada spot foto baru. Di tanggal 7 kita melaksanakan dan evaluasi. Ya, ini. Jadi ini gambar yang kita bisa lihat ketika saat malam hari. Jadi di sini ada kerangka besi segi 6, terus ada jembatan yang 8 meter, terus ada kayu-kayu di pondasi ininya, bawah-bawah atau samping-samping, terus ada aliran lampu LED di sepanjang besinya. Terus ada di atasnya itu ada lampu-lampu kafe yang kuning. Jadi kalaupun pemirsa atau bawa ibu foto itu kelihatan sana, mungkin bisa dicoba lain kali atau kapan-kapan hari. Jadi spot foto tersebut memiliki panjang sekitar 8 meter dan lebar 1,5 meter dan tinggi 4 meter. Untuk yang segi 6 itu diameternya 4 meteran. Jadi pondasinya itu kita pakai besi. Supaya apa? Supaya kita bisa bongkar pasang, dan besi itu tahannya lebih lama daripada kayu biasa gitu. Jadi harapannya kita bisa memanfaatkan ini lebih lama lagi dengan pemeliharaan yang bertahap gitu. Jadi kapan hari saya kesana pun saya sempat tanya-tanya juga ada masalah nggak tentang listriknya atau yang lain. Jadi saya sangat berharap sekali kalau kita bisa mengembangkan terus wisata Penuh Songgon, gak hanya sebatas pada kegiatan ini aja gitu. Nah ini lokasi pelaksanaan dari 2010, dari kampus sampai
lokasi itu sekitar 38 menitan dengan jarak 22,3 km. Untuk akses jalannya lumayan bagus, bisa ke sana. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Saya mengucapkan pamit selaku ketua BHDB dari MBP gitu. Saya Muhammad Iskandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.